Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy abadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Wa qala aidan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidu kulla alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua di pagi hari ini yang menjelang siang pada kita semua, sehingga dengan kudrat dan iradatnya, dengan wasilah program dari yayasan yang didukung oleh Kepala Sekolah SMP, kita bisa bermuajahah, bertatap muka, ngari umum pulung pamprok Jonghok ya, di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi amal ibadah bagi kita semua dan membawa hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa pula semoga selawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga umatnya akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua khususnya yang berada di majelis ini ya, mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, terutama khusus kepada ya, AA gitu ya, yang telah memberikan kesempatan pada saya pribadi untuk menyampaikan sepatah ya, atau satu ayat dua ayat pada kesempatan ini dalam rangka ya, mau'izatul hasanah. Jadi bukan mengajarkan sesuatu, tapi hanya mau'izah, mengingatkan, karena yakin apa yang saya sampaikan nanti itu semua sudah pada mengetahui, dan saya di sini hanya untuk mengingatkan kembali yang sudah diketahui oleh kita selama ini. Hadirin rahimakumullah, ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada dua sahabat ya, ceritanya begini. Ya, sahabat ini sahabat sejati, sahabat yang memang dia berteman itu karena Allah Ta'ala. Si A, taruhlah namanya si A dan si B. Pada satu waktu si A mendatangi si B. Ya, wahai temanku, bahasa kita mah ahi, gitu. Kamana wae, ya, teka tingali ke masjid. Sabaralilang teka tingali ke masjid. Dijawab ku si ahi teh, aduh sorry dulur gitu, sibuk, loba urusan, loba tugas gitu. Oh nya atuh kitu mah. Selang seminggu kemudian datang lagi si A ini kepada sahabatnya, ahi we dasarnya nanti saking dekatnya gitu, orang ke pengajian yuk. Kumaha jawab si ahi teh, sorry lur gitu, lain teu hayang gitu, lain teu nyaho kana pahala, kana faedah na ngaji teh gitu kan. Tapi ieu tuntutan indung budak, hayang ieu hayang itu, can anak hayang itu hayang ieu gitu, lieur mikiran oge. Jadi teu sempet gitu pengajian.
Oh nya atuh kitu mah gitu. Mudah-mudahan tuh minggu hareup bisa nya lah gitu. Kemudian di satu waktu si A ini menghubungi si B tadi si Ahi. Ahi, ya orang boga barang alus ya gitu. Ya. Mudah-mudahan ente daek lah gitu. Baik gratis digratiskeun lah gitu. Oh gitunya. Di mana? Singkat cerita janjian gitu kan. Ketemu di suatu tempat. Ketemulah dia gitu. Bertemu si A dan si B ini di suatu tempat. Kemudian cek si B tadi. Mana barang teh nu alus teh itu kan mau ngajanjikan gratis mah. Ieu ka dieu lur gitu. Tah dia keduanya si A dan si B itu mengajak ya jalan pada suatu tempat. Ya, jeruk ya gitu kan. Sampai pada satu tempat yang mana tempat itu tidak ada apa-apa, cuman pohon dan batu-batuan yang sebagai tanda ada manusia di bawahnya, artinya dibawa ke kuburan. Si bete kan mana barang nak banyak sini gitu, nah barang-barang mau hade gitu, kalau dibawa ke kuburan, si A tenangnya santai gitu kan, cek si A kieu. Ahi gitu kan. Tah jelema anu di jero nya, di jero kuburan teh nu dihanapeun batu jeung taneuh ieu teh sarua jeung urang-urang kabeh oge awalna mah keur hirup teh. Nyata sok sibuk. Loba pangabutuh, loba urusan kabeh ge sarua. Cuman bedana maehna mah geus ditu, geus beak umur, urang mah encan gitu. Ngajenghok teh si Ahi teh sadar gitu kan. Nya dalam ngaguhkeun pangabutuh mah ira beresna. Kalau seandainya dari kita sini tidak ada kesadaran untuk gitu menyempatkan diri dalam ibadah. Kata si A itu kan, begitulah manusia. Seandainya kalau terus menurut hawa nafsu keinginan tidak akan sampai ya. Hatta zurtumul maqabir kata Allah Ta'ala, sampai kecuali sampai dia masuk ke dalam kuburan. Hadirin rahimakumullah, ini hanya sebuah ya, cerita, gak tahu fiktif ataupun tidak ya. Tapi ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwa memang dalam kenyataan hidup kita, ya, terkadang kita lebih mementingkan hidup duniawi ketimbang urusan ukhrawi. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kata beliau, ya, Nabi SAW bersabda, Innallaha yubghidu kulla alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu yubghidu sangat benci. Sabalo pisan gitu. Ka jalma naon? Kulla alimin bidunya. Jalma pe pinter dina urusan dunia. Urusan dunia mah gitu, pinter sama sekali dia. Sibuk, sok sibuk di dunia teh gitu. Waktu pikeun ibadah karena non sibuk, waktunya hampir 24 jam mengurusi dunia. Kula alimin bidunya, dia pandai mengolah kehidupan dunia. Tapi sayangnya wajahilin bil akhirah, dia jahil bodoh tentang urusan akhirat. Dia melupakan segi-segi keakhiratan tadi. Itu yang mungkin menimpa saudara tadi si Ahi tadi. Dia sibuk di dunia tapi lupa akan kehidupan akhiratnya. Jadi sebenarnya gitu kan, ketika seseorang ya berusaha untuk menguasai dunia tapi dia melupakan akhirat, maka di sanalah Allah sangat membenci terhadap orang tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Terlepas profesi kita apa ya, mau jadi pekerja, mau jadi guru apa saja gitu kan, ataupun status sosialnya apa gitu. Tapi ada ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Syekh Abu Bakar dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus
Beliau mengatakan bahwa ada 3 ilmu bagi siapapun, sebagai seorang muslim, apapun dia levelnya, maka ketiga ilmu ini wajib dia pelajari, dia kuasai. Fata'aliman ilman yusahihu ta'atan wa akidatan wa muzya qalbi uskula. Hendaklah kalian mempelajari, menguasai ilmu yusahihu yang bisa mensahkan ta'atan, ketaatanmu, wa akidatan, dan bisa mensahkan akidahmu, keyakinanmu, wa muzya qalbi uskula, dan bisa membersihkan hati. Jadi ketiga ilmu ini, apapun profesi kita, terlebih kita sebagai seorang guru apa saja itu, guru agama atau guru dari agama, maka ketiga ilmu ini tetap ada kewajiban bagi kita untuk menguasainya. Bukan bagian seorang ustadz, kiai, ulama gitu. Tapi selama dia sebagai seorang muslim ada kewajiban untuk ibadah, ingin selamat di dunia sampai akhirat, maka ketiga ilmu ini wajib dia pelajari. Yang pertama kata Syekh Abu Bakar, yaitu yusohihu ta'atan, yang bisa mensahkan ketaatan. Taat di sini adalah kaitan dengan masalah ibadah. Kalau ibadah berhubungan dengan ilmu fikih. Berarti tentang ibadah-ibadah, khususnya ibadah mahdhah, itu bagi setiap diri kita wajib mengetahuinya. Tahulah tentang syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan perbuatan tersebut. Kan kalau dalam ilmu fikih, ilmu yang pertama yang paling dasar dibahas itu adalah masalah thaharah, suci. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita beribadah kalau seandainya diri kita dalam keadaan bernajis. Najis yang memang setiap orang selama hidupnya pasti akan terus mengeluarkan najis itu. Nah itu kalau seandainya kita tidak mengetahui, itu akan percuma ibadah kita. Lam yukbal gitu, lam tukbal, tidak akan diterima. Kalau seandainya ketika ibadah kita rajin ibadah, sholat itu, tapi tak apal gitu, anu ngabatalkeun sholat, tak apal perkara-perkara anu bisa ngaruksa karena sholat. Ya salah satunya adalah bab najis. Ada satu hadis kata Nabi kan, aksaru adabil qabri fi ummati al-baul gitu. Bahwa kebanyakan azab yang menimpa umatku adalah al-baul, masalah kencing. Cikiih, Bu. Jadi yang nanti paling banyak disiksa di alam kubur kata Nabi adalah masalah baul, cikiih. Kenapa demikian? Bisa jadi gitu kan. Dia tidak tahu bagaimana cara dia bersuci dari hal yang demikian. Kelihatannya sepele gitu kan, tapi kan itu bisa berdampak besar terhadap ibadah kita. Karena tidak mungkin kita sholat sementara dalam tubuh kita ada najis. Kan ada hadis gitu kan, awaluma yuhasabu jadi amal pertama yang akan dihisab nanti di akhirat pertama kali adalah sholatnya gitu. Idza soluha sairu amali fa idza fasadat fasadasa iru amali. Jadi pertama kali amal ibadah yang akan dihisab dari kita itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka baik seluruh amal perbuatan kita. Kalau jelek ya jelek seluruhnya. Ya. Sholat artinya kan secara zahiriyah bahwa ibadah itu harus memperhatikan dulu pertama kali yaitu masalah fikih dulu. Berarti yusoihu ta'atan, wajib bagi kita, fardu ain bagi setiap diri kita untuk mempelajari fikih, hal-hal yang bisa kita mengetahui syarat rukun ataupun hal-hal yang membatalkan ibadah kita. Karena itu pondasi dari hidup kita yang pertama. Yang kedua, yusohihu akidatan, kita mempelajari ilmu akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kita ya. Akidah yang tidak menyimpang, bukan akidah Jabariyah ataupun Qadariyah. Jabariyah mah kan kumah takdir gitu ya, kumang kewe gitu. Sehingga dia tidak mau berusaha.
Jadi ayat kan ada tawakal itu beda kan. Yang benar itu kan tawakal. Tawakal itu yang menggantungkan kepada Allah. Sebenarnya tawakal mah kumaha brehna we. Ya, kumaha nasib itu. Sehingga Jabariyah dia tidak mau berusaha. Ada Qadariyah yang saklek, yaitu takdir itu tidak ada. Yang ada adalah kemampuan kita. Kalau kita mau berusaha pasti hasil gitu. Tapi dia melupakan segi-segi ya, kudrat iradatnya Allah Ta'ala. Akidah, karena memang pas kebetulan zaman sekarang, ya apalagi di medsos itu kan, sesuatu yang bisa merusak akidah kita. Seperti ajaran-ajaran pluralisme gitu, bahwa yang mengatakan semua agama itu benar gitu, bahwa Allah itu tidak perlu dibela gitu kan, Allah mah kuat perlu dibela ke orang gitu, kan aneh gitu aja. Sementara Allah sendiri mengatakan intan surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jadi karena ada pembelaan itulah Islam itu bisa menembus ya keluar dari jazirah Arab. Artinya kan ada jihad, kalimat tauhid. Kenapa? Karena itu dari akidah. Bahwa Islam bisa keluar dari jazirah Arab itu karena memang akidah yang luar biasa dari para sahabat. Agama bisa kuat di satu daerah, di suatu tempat karena didasari akidah yang kuat. Kalau akidah sudah rusak, pasti agama itu hanya akan tinggal namanya saja. Islam tapi Islam gitu. Islam atau Islam tapi tidak mau ya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu karena akidah yang kuat. Ya mungkin karena rusaknya pikiran kita sehingga bisa berpengaruh terhadap akidah kita, sehingga bisa berkurang ruhul jihad di antara kita. Nah ini yang diharapkan oleh orang-orang kafir. Yang dirusak itu adalah generasi mudanya. Bayan kolot nama gitu kan ya, berenang malila deui tapi kan anu diharapkeun teh eta generasi muda kalau misalnya akidahnya sudah rusak, pasti Islam suatu saat di Indonesia itu akan sirna, akan hilang. Kenapa? Akidah dilululantahkan, dihancurkan. Nah, maka kewajiban kita, khususnya bagi kita yang sudah memiliki anak, itu ruhul jihad terhadap Islam itu memang harus prioritas. Tidak mungkin kita mengajarkan agama sementara ruhul jihadnya sendiri lemah. Karena yang bisa mempertahankan Islam di Indonesia itu karena ruhul jihad itu tadi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang mesti kita perdalam yaitu wa muzyal qalbi uskula, kata Syekh Abu Bakar, yaitu bagaimana kita menata hati, membersihkan hati. Bukan hanya ibadah terus menerusan tapi hati kita tidak diperbaiki. Wa muzyal qalbi uskula. Karena dengan memperbaiki, dengan menata hati itu, ibadah yang tadi secara zahiriyah, fikih dan akidah itu sudah benar dan kuat, maka itu harus diluruskan, harus diperbaiki, ditahsin kalau dalam Al-Quran, yaitu dengan ilmu-ilmu ketasawufan. Punten Pak. Pak Yun. Wa muzyal qalbi, yaitu ilmu untuk memperbaiki hati kita. Kalau dalam ilmu keislaman yaitu dengan ilmu ketasawufan. Hadirin rahimakumullah. Dalam hal ini wa muzyal qalbi ini ya, ilmu di mana agar ibadah yang kita lakukan itu diterima, itu makbul. Kalau tadi secara fikih itu syarat rukun ya, sebagai jembatan awal. Tapi agar ibadah itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala, maka hati yang sangat berperan. Dan hati itu bisa terjadi, ibadah itu bisa baik kalau seandainya hati kita itu lulus, ya, tidak keras, tidak terjadi qaswatul qulub.
Qaswa itu kan bagaikan batu. Kalau qaswa itu kal hajarah. Keras, hati itu keras bagaikan batu, bahkan lebih keras tibatan batu bisa gitu. Kalau seseorang sudah memang qaswatul qulub. Dan kalau qaswatul qulub itu susah ditembus dengan nasihat apapun. Itu tidak akan kena. Kata para ulama, qaswatul qulub itu terjadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi keras hati. Yang pertama adalah asyiba. Asyiba itu adalah subuh gitu, kekenyangan perut. Kalau seseorang dibiasakan perutnya kenyang, itu mata keras karena hati. Minimal gitu kan awalnya eta berat gitu karena mata. Babari tunduh. Soalnya nusok tunduh wae gitu bisa jadi eta seubeuh teuing gitu. Ya. Seubeuh teuing sare tunduh, seubeuh teuing makan tunduh gitu segalana. Asyiba yaitu terlalu kenyang kalau makan, dan makan yang kekenyangan itu bisa menyebabkan kita menjadi qaswatul qulub, keras hati. Berat itnya berat lah yaitu ibadah teh. Yang kedua yang bisa menyebabkan qaswatul qulub adalah ya, takhlib biman fasik, yaitu kita bergaul dengan orang-orang fasik. Nah, ai fasik teh nyata jalma gitu kan anu mulazamah bil maasi, anu resep ngalakukeun kemaksiatan. Udah tahu teman kita itu resep ngalakukeun kemaksiatan, orang gaul gitu. Jadi lamun perbuatan maksiat teh teu ragap deui gitu. Biasa ngalakukeun perbuatan maksiat teh hati-hati gitu kan, karena ketika kita berteman dengan orang-orang yang tadi ya, anu resep ngalakukeun kemaksiatan asoy gitu ya, bahasa Arab nama gitu, maka hati kita akan keras qaswatul qulub. Yang ketiga yang menyebabkan qaswatul qulub adalah panjang angan-angan, loba ngalamun, loba kahayang tapi embung gawe ngalamun gitu kan. Kahayangna mah loba, hayang ieu, hayang itu, hayang ieu, hayang itu gitu. Ini hayang nyandung termasuk. Tapi ente berusaha ya, supaya loba duit gitu. Sanu daekeun atuh nu awe dicandung ari duitna teu loba mah gitu. Dina loba oge. Pada rembungeun ditambah ada yang bawa duitan gitu. Jadi panjang angan-angan. Jadi orang yang panjang angan itu banyak kahayang gitu kan, tapi dia gak mau ya, berusaha iktisabna kurang. Ya. Tajrid. Jadi di bahasan itu orang-orang tajrid. Eta memang sagit ya gitu. Jauh tijikan teh gitu nya. Matak tong jauh-jauh teuing ti istri gitu. Itu yang ketiga yaitu panjang angan-angan. Yang pertama tadi yang bisa qaswatul qulub. Qaswatul qulub itu mengeraskan hati, pertama banyak makan, disebeuh lah gitu. Kekenyangan, terus sering kekenyangan. Yang kedua adalah bergaul gitu kan dengan orang-orang fasik. Yang ketiga yaitu panjang angan-angan. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Yang bisa mengeraskan hati itu adalah dia melupakan dosa masa lalu. Poho karena dosana gitu. Tara istighfar. Kata ulama kan istighfar, ghafara itu kan bagaikan al-mator, bagaikan hujan yang turun dari langit kemudian menyapu debu-debu di jalanan. Jadi lamun jelema tar istighfar teh memang kotor hatena. Kalau kotor hatena ya akibatnya keras kan hati. Dan orang-orang yang melupakan dosa masa lalu gitu, dia tidak pernah menangisi dosa yang pernah dia lakukan, maka di sana timbul atau bentuk qaswatul qulub.
Ibu-ibu apa lamun orang misalnya gitu nya. Ingat karena dosa tapi orang nanti tematak jadi ciri gitu kan. Berarti emang heuras ciri heuras hati orang. Qaswatul qulub. Maka sering-seringlah itu untuk melunakkan tadi adalah bil istighfar. Dengan istighfar sebanyak-banyaknya istighfar. Biar tidak menimbulkan qaswatul qulub. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hal yang tidak yang tidak jauh atau sesuatu yang bisa menyebabkan qaswatul qulub tadi, sumber qaswatul qulub yang menyebabkan jadi manusia atau kita itu jadi pendosa. Itu ada 3. Yang pertama iri, yang kedua tamak, dan yang ketiga adalah takabur sombong. Menurut ulama inilah 3 dosa hati yang paling utama yang wajib kita hindari. Yang pertama adalah takabur sombong. Nah, sementara sumbernya kesombongan itu adalah iblis laknatullah. Kenapa iblis jadi sumber kesombongan takabur itu? Ini sesuai dengan firman Allah kan dari cerita penciptaan Nabi Adam. Yaitu ketika Allah menyuruh kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kata Allah kan dalam surat Al-Baqarah ayat 34 ya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa id qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika aku, kata Allah, menyuruh kepada para malaikat usjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat itu bersujud, tidak ada satupun yang tidak bersujud. Illa iblis, kecuali hanya iblis. Aba wastakbara, iblis itu menolak dan dia sombong. Maka dikatakan oleh para ulama sumbernya, biangnya kesombongan itu adalah iblis. Ketika disuruh untuk bersujud dia tidak mau bersujud. Kenapa demikian? Iblis itu kan bisa berbuat, ya, artinya tidak mau tunduk kepada perintah Allah karena ada alasan. Iblis juga karena ada alasan kan? Karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Jadi muncul ramah lamun ayeuna bahasana karena keturunan mungkin, karena nasab merasa paling baik, maka ego keluar, takabur akhirnya. Kata iblis sih kan, ya Allah khalaqtani minnar wa khalaqtahu mintin, annar khairun mintin. Ya Rob, engkau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Dia beryakinan gitu. An-nar khairun mintin, bahwa sesungguhnya nar itu, api itu lebih baik daripada tanah. Jadi kalau ada orang yang merasa lebih baik secara keturunan daripada orang lain, merasa baik secara nasab, baik secara keturunan, baik secara karena memang mungkin dengan sesuatu, ya, karena hartana, jabatan dan lain sebagainya, inilah terkena bibit-bibit kesombongan dari iblis. Ya, itu harus dimafhumi bahwa biangnya kesombongan itu dari iblis. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan suatu tadi dosa adalah tamak. Kata para ulama bahwa tamak itu bersumber atau berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Ya karena tamak Nabi Adamnya gitu. Kata Allah kan dalam surat Al-Baqarah ayat 35, kata Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrab hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jadi kata Allah teh, wahai Adam, ya,
tinggallah, diamlah kau dengan istrimu jauhnya, dengan pasanganmu di surga. Cuman jadi bebas apapun yang kau lakukan. Ragadan min hais itu wala taqrab. Cuman ada satu yang jangan engkau dekati. Hadis sajarah, ieu tangkal gitu. Jadi Nabi Adam beserta istri diperbolehkan melakukan segala sesuatu, makan apapun di surga, cuman hiji nuntong. Wala taqrab hadis sajarah, entong deketan ieu pohon, wala taqrab. Fatakuna minal zalimin, maka engkau akan menjadi orang-orang zalim. Bayangkan. Aneh gitu ya. Segala sesuatu sudah diperbolehkan ku Allah di surga teh. Cuman satu yang tidak boleh, tapi karena tak eta kadang-kadang manusia kan sifat manusia, ternyata ada sifat basariahna. Tah nu teu boleh na eta sanajan hiji jadi penasaran ka urangna. Ieu menang gitu nya. Eta kan kata Allah teh ini boleh gitu kan segala. Cuman hiji wala taqrab hadis sajarah. Entong. Tapi lamun di Jawa mah kieu nya, iki jangan, iki sambal gitu Mas. Kan bingung cek orang Sunda teh gitu aing mah. Ka Jawa mah lieur gitu kan, ieu teu meunang kan iki jangan. Berarti kan ieu entong, tapi iki sambal gitu kan. Ini jangan ternyata nyambung gitu kan antara Sunda jeung Jawa mah ya. Ieu entong beureun gitu. Padahal kan ieu teh sayur tah, ieu sambalna gitu kan. Tapi da teu ngarti teh gitu. Jadi ieu jangan, ieu ulah gitu kan. Mencah teh gitu kan. Ya. Tah ari Nabi Adam mah gitu kan suruh ieu boleh ngentong nu hiji tah. Tah sifat basariahna mungkin muncul. Sebagai wasilahna akan diturunkan oleh Allah ke dunia teh karena eta hal eta hiji tah. Jadi sifat urangnya kadangkala sok boleh tanaon maksita apapun yang kau inginkan boleh lakukan kan ieu entong hiji tah eta masa untongna eta jadi penasaran ka urangna gitu. Ayeuna deketan jadi terjadi gitu. Maka kata Nabi Adam ketika dia itu kan menasihati anaknya itu Nabi Sis itu, wahai Sis, beritahukan kepada anak-anakmu gitu. Ya, agar engkau terhindar dari sifat tamak, yaitu yang pertama adalah gitu, engkau jangan menuruti keinginan istrimu gitu. Ya kan Nabi Adam sampai melakukan tadi itu, sampai memakan buah huldi, kenapa? Karena didorong ku istri, didesak terus ku istri. Jadi anu matak nyilaka ke Nabi Adam teh istrina. Awewe. Syariatna gitu aja, ya mas syariatna gitu kan. Kan terus itu kan akang gitu kan. Cek Nabi Adam teh entong neng, da cek Allah kita menang ieu mah. Ya, orang bebas nu lain tapi ieu entong nu hiji. Tapi kan setan gitu kan terus iblis yang kedatangan eta. Jadi kan dalam satu keterangan gini. Ketika setan atau iblis itu mendapati seorang hamba Bani Adam itu kuat keyakinanna, kuat ibadahna, nya geus teu bisa teu bisa digoda deui gitu kan, maka iblis akan berpindah kepada pasangannya gitu. Jadi kan iblis menggoda Nabi Adam teu kuateun teu mental. Nyengar cadas lah gitu kan. Nah, kelemahannya yaitu di istri, maka iblis itu kan menggoda istrinya. Ternyata itu bener oke. Ya. Betul loh gitu kan, karena istrinya yang tergoda tadi, akhirnya Nabi Adam juga ikut tergoda. Maka kebanyakan cilakan lalaki suami teh karena ku istri. Kudu penyeimbang. Kan kieu nya kana ceritana gitu kan. Misalnya kieu nya contohna ieu tamak teh gitu kan. Suami istri percakapan suami istri. Ya. Kang atuh manya urang teh hirup geus 10 tahun kieu wae gitu. Ya. Istri tah, ucapan istri ka suami tanya. Suamina ahli ibadah gitu kan. Ya. Kuatlah keyakinanna. Cek istri teh akang manya urang teh rumah tangga teh geus mangang tahun-tahun tapi kayan teh kieu wae gitu. Tingali batur. Tingali batur. Geus boga sagala itu kan imah gedong, mobil itu kan hiji ewang gitu. Mobil oge tergantung hari gitu. Hari Senin ieu mobil ieu, hari Salasa mobil ieu gitu. Gitu kayang istri. Ganjil genap minimal ganjil genap. Perhiasan reunteum ya. Coba
lamun suami geus kitu ku istri itu kan goyah eta teh. Komo istrina anu dipika cinta ku kumaha geus goyah. Sok sanajan getol ibadah oge gitu kan. Ari istri geus menta kitu maka ka suami itu kan goyah teh. Nu tadina haram itu kan ya. Haram teh keur sorangan ya. Tapi tatkala ku istrina dibujuk kitu diomongan kitu, henteu marentahkeun korupsi, henteu marentahkeun mook mah. Tapi istri geus ngeluh kitu, Kang mah nya kieu-kieu wae hirup teh. Miti goyah tah salaki. Istri gak pernah salah. Ya karena mamang gitu kan turunan ya teh turunan baheula gitu kan ti Siti Hawa na gitu. Ya kan Nabi Adam kagoda teh itu. Karena ku Siti Hawa terus itu akang atuh. Kan bae atuh sakalima atuh, da malah naon beureun gitu. Ya akhir kan goyah itu Nabi Adam ge nya atuh. Slek gitu kan tah. Eta karena apa? Itu karena tamakna gitu. Maka kata Nabi Adam untuk menyelamatkan tamak itu salah satu seorang suami bisa lepas dari sifat tamak itu adalah jangan menuruti keinginan istri gitu hungkul. Beratnya gitu. Kumaha atuh da ka istri teh keur mah hiji-hijina atuh. Mending lamun lebih teh hiji mah. Ya mah hiji-hijina gitu kan terus ya unggal poe kitu ya. Tadi turutan gitu kan. Kayak penting mal mere meureunnan gitu. Lieur. Rungsing gitu kan. Geus masa minggu gitu kan. Naon sih cenah gitu. Ya. Cek anu ieu teh. Nu can boga suami mah kita naon sih gitu ngomongin teh. Ya kitu we mun. Tuh cemang saged ge rungsing lieur geus asup kana atak mah gitu. Komo gitu kan ya boga kayang gitu teh dicomponan geus gitu kan. Ya. Kayak malam semakin suram gitu. Mau desu. Ya. Nanti malam semakin suram gitu. Itu cerita. Panto digembok, segala digembok gitu. Geus gitu kan lieur gitu nya. Matak ayeuna daripada kan lalaki teh berpikir singkat daripada kitu geus nurutan nya atuh neng keun akang rek usaha tah usaha eta ayeuna teh. Geus mulai itu ti mana we lah duitna mah penting mah pamajikan bunga gitu. Terpenting mah istri bahagia gitu kan. Naon carana gitu walau alam. Salah satu maka untuk menghindari sifat tamak kata itu jangan menuruti keinginan hawa nafsu istri gitu pada mah. Duh mikir kitu-kitu teuing cek istri teh nya gitu. Nya supaya gitu, supaya selamat ya mah gitu. Karena selamat dua anak, mencelaka kan celaka dua anak atuh. Itu yang kedua ya tamak gitu kan. Yang berkaitan dengan hati. Yang ketiga adalah iri. Iri ini kata para ulama bersumber dari perbuatan Qabil gitu, anak Nabi Adam. Iri kan, Qabil iri ka Habil gitu. Iri itu karena naon teh deui gitu kan masalah percintaan, perjodohan. Jadi mang aya ti baheula gitu nya. Iri nanti iri karena masalah asmara teh. Jadi kan kieu. Jadi kan Siti Hawa teh lamun ngalahirkeun teh kembar wae gitu. Kembar gitu kan. Kembarna teh pasangan gitu. Nanti Qabil gitu kan nanti kembarana perempuan gitu. Terus Habil oge gitu kan pas dilahirkan kembarana perempuan gitu kan. Ya nama manusia itu kan aya nanti aya raga itu kan. Aya jiwa, aya nafsu, aya hasad, aya birahi itu. Qabil Habil ge sama tatkala menginjak gitu kan masa remaja gitu kan. Nya aya kaingan hasrat. Nya eta resep ka awewe gitu. Resep ka pasangan sahwat tadi teh. Ceritana kan gitu. Karena itu kan dinya mah can aya istilah gitu kan non istilah teh sedarah gitu hubungan sedarah gitu kan. Jeung deui nangan jodoh teh ka mana? Cing kira-kira pas zaman Nabi Adam nangan jodoh ka mana gitu. Nya dawuh deui eta masalahna, tidak ada lagi atuh. Nya nama Nabi Adam itu kan punya anak itu kan Qabil, Habil. Sementara manusia teh aya deui gitu.
Ya kan manusia pertama kan Nabi Adam atuh. Can aya sasaha gitu dalam dunia teh. Ya. Terus anu karek ge gitu kan muncul nyata anak keturunan anakna Nabi Adam sendiri. Can aya anak nu lain. Ya kan Nabi Adam sorangan gitu anu manusia pertamana. Sementara ieu gitu kan aya hasad keinginan gitu kan ti anak-anakna. Maka jadi itu kan Qabil teh itu kan. Jadi dijodohkeun secara silang. Jadi Qabil menikahi gitu kan adina Habil gitu kan. Habil menikahi adina Qabil gitu. Kabeneran gitu kan. Ieu teh masalahna dina nanti dina tasawuf dina wajah bentuk gitu kan rupa nya. Adina Qabil teh gitu kan hade alus. Sementara adina Habil teh kurang hade. Tah ayeuna Qabil dijodohkeun jeung adina Habil kurang hade gitu. Habil dijodohkeun jeung adina Qabil anu hade gitu kan. Jadi iri ya. Nah urang kala cek ieu teh cek Qabil teh nah urang menjadi menang itu kan aweun kurang hade. Sementara si adi urang nya Habil itu kan dijodohkeun jeung nu hade gitu kan. Tatinya iri benci. Karena keirian eta lah gitu kan. Sehingga nu tadina nya hubungan saudara gitu kan. Waktu hari tama pernikahan saudara diperbolehkeun karena memang can aya gitu. Can aya jelema deui, can aya awe deui gitu, can aya manusia deui nu lain kecuali eta we keluarga eta. Sementara syariat ayeuna mah tidak diperbolehkan. Tah, karena tadi teh gitu kan, saudara si saudara gitu, tapi lamun geus gitu, istilah teh siga ngarbut gitu karena milik urang. Jadi cek Qabil teh jadi nganggap Habil teh itu kan ngarebut karena jodohna gitu. Maka tadina persaudaraan teh bisa hilang karena hal tadi karena keirian teh. Maka terjadilah pembunuhan pertama di dunia nyata dilakukan ku Qabil ka adina sorangan nyata Habil. Bingung tangis dibunuh teh gitu kan kudu kumahakeun mayat teh gitu. Ya, dicak-cak gitu kan mal mungkin gitu. Di kumaha cara ngaleungitkeunana gitu kan. Aya gagak murung gagak gitu kan mawa teh mawa mangsana gitu kan disumputkeun can disumputkeun teh ngagali heula taneuh gitu kan ngagali taneuh terus diasupkeun we eta mangsana teh gitu nya nu dialaku gagak teh turuban deui jadi punya ide gitu oh kitu cara ngaleungitkeun jelema teh gitu kan gali turuban ke taneuh geus gitu. Jadi pembunuhan pertama terjadi itu kan nyata Qabil membunuh Habil terus pengkuburan pertama oge terjadi tatkala Qabil nguburkeun Habil gitu. Nah hal ini tadi teh nu tilu hal ieu gitu sebagai hal anu bisa menyebabkan gitu kerusakan hati. Kayak pertama sombong karena merasa paling mulia, paling baik gitu kan. Ya baik secara keturunan, baik secara keilmuan, baik secara segalana lah gitu. Lebih baik jadi sombong karena kepemilikan dia. Jadi agul ke payung butut berenang. Yang kedua tamak, rakus tamaknya gitu kan. Yang ketiga sumber penyakit hati itu nyata iri dengki itu kan. Mudah kan cokolot mau iri dengki jahil kan aya. Iri dengki, iri dengan kemilikan batur. Iri terhadap apa yang dimiliki yang diperoleh oleh orang lain sehingga bisa menjawab tadi tidak ada saudara halus iri mah gitu. Qabil oge berani ngebunuh adina sorangan. Tidak ada saudara, tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan, lamun geus iri mah gitu kan pasti terjadi ya, pembunuhan ataupun hal-hal lain sebagainya. Ibu-ibu bapak sekalian, ada satu hadis ya dari kitab Arba'in, hadis yang ke-25 yang diriwayatkan oleh Abi Dzar bahwa ada sekelompok manusia mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah gitu kan. Sungguh bahagia orang-orang ya, ataduruna dusur bil ujur. Zahabat telah pergi orang-orang yang memiliki harta dengan membawa pahala yang besar. Padahal itu kan mereka sholat kama nusolli. Mereka sholat sebagaimana sholat kaula, sebagaimana sholat
Mereka berpuasa sebagaimana mereka berpuasa sebagaimana aku pun berpuasa. Tapi satu kelebihan mereka adalah mereka yusaddiquna bifudul mal. Mereka bisa bersedekah, menginfakkan dengan kelebihan hartanya. Jadi keluhan orang-orang sebagian para sahabat ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh bahagia orang-orang yang kaya itu ketika meninggal mereka membawa pahala yang besar gitu. Mereka sholat sebagaimana aku sholat, mereka puasa sebagaimana aku puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kata Nabi, alaisa qad ja'alallahu laka ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah memberikan kepadamu sesuatu yang bisa engkau sedekahkan? Kata Nabi, wa qulu tasbih sedekah, wa qulu takbir sedekah, wa qulu tahmid sedekah, wa qulu tahlim sedekah, wa qulu amrin sedekah, wa qulu amrin bil ma'ruf sedekah, wa qulu nahyin sedekah. Wa fi bud'i ahadukum ahliha sedekah. Kata Nabi, dijawab ya, keluhan mereka itu, bukankah Allah telah menjadikan bagimu sesuatu yang bisa engkau sedekahkan, yang bisa engkau sedekahkan. Kata Nabi, kullu tasbih, setiap kau mengucapkan tasbih itu adalah jadi sedekah. Setiap engkau mengucapkan takbir itu juga sedekah. Allahu Akbar, ya, sedekah. Wa qulu tahmid, dan kau ketika engkau mengucapkan tahmid, alhamdulillah, ya, sedekah. Dan ketika engkau menyuruh kebaikan pada orang lain juga sedekah. Wa qulu nahyin bil mahi, ketika engkau melarang perbuatan yang terlarang, yang diharamkan, itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum ahlaha sedekah. Dan ketika engkau mendatangi istrimu juga itu sedekah. Hadirin rahimakumullah. Tadi hal-hal yang bisa menyebabkan rusak hati dan bisa menyebabkan seseorang melakukan dosa gitu. Ya. Nah, sekarang hal-hal yang bisa meluruskan, hal-hal yang bisa memperbaiki hati kita. Dalam sebuah keterangan bahwa kulul hasanah yudhibus sayiat, bahwa setiap kebaikan itu akan menghapus kesalahan kita, terutama kesalahan hati kita. Dan yang paling besar, aksaru minha bahwa sodako. Dan yang paling besar yang bisa menghapus dosa kita adalah dengan bersodako, dengan sedekah. Sedekah itu macam-macam. Ya, ada sedekah bil mal, ada sedekah bil qaul. Dalam hadis ini yang saya bacakan tadi adalah sedekah bil qaul. Jadi sedekah ini penting dilakukan oleh kita setiap hari. Karena untuk menghapus dosa-dosa tadi kita. Dosa iri kita terhadap orang lain itu bisa dihapus dengan sedekah. Dosa tamak kita, rakus kita itu kan terhadap dunia harta itu bisa dihapus dengan sedekah. Dan dosa kesombongan kita, ya, sombong dengan yang kita miliki itu bisa dihapus dengan sedekah itu. Nah, cuman permasalahannya ketika bersedekah ini yang jadi permasalahan. Karena para sahabat juga sebagian itu mengeluhkan, ya kalau orang-orang yang berharta itu mereka itu bisa bersedekah dengan hartanya. Ari abdi itu kan sedekah kunaon ya Gusti gitu. Ari abdi mah tegaduhna naon gitu. Naon anu kudu disedekahkeun. Masih keneh kurang gitu oge istri oge gitu kan. Kanggo istri oge teh can cekap. Jadi loba pangabutuhna loba kahayangna istri teh gitu kan. Can kacumponan wae. Ayeuna kudu disedekahkeun. Cek Nabi teh tenang, alaisa qad ja'alallahu laka ya ma tasaddaqun. Bukankah gitu kan Allah telah menjadikan bagimu sesuatu yang bisa engkau sedekahkan. Maka jalan keluarnya kata Nabi bagi orang-orang yang berat itu kan sedekah ku harta, nya sedekahna ku biwir. Sedekahna bil qaul dan ucapan. Tapi ucapan kumaha kata Nabi kul tasbih. Setiap kita mengatakan subhanallah, 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 subhanallah dimanapun, ba'aina sa'awa, di mana wae itu kan tempatna, di mana wae waktuna itu kan, maka subhanallah daripada ngalamun teu para ruguh. Ya.
lamun ngalamun gitu, ya. Tidak ada aktivitas yang kita lakukan, kemudian kita itu kan lupa untuk zikir, maka di sanalah setan bisa datang. Ya. Gerebeg gitu kan, ngegerubug. Babanu kasurupan karena naon poho naon poho zikir ke Allah. Sementara kata Nabi kulo tasbih, udah tasbih we pakai tasbihnya. Jadi mana yang akan kita lakukan, yang kita akan pilih tergantung kita enaknya di mana, mengucapkan apa. Kata Nabi pilih kulo tasbih, sedekah. Kita mengucapkan tasbih, alhamdulillah, takbir, tahlil itu juga jadi sedekah. Karena sedekah itu yang akan yudhibna sayiat, yang akan menghapus dosa-dosa kita tadi, dosa iri, ya, dosa takabur, dosa tamak, dan dosa-dosa lainnya. Jadi memang paling bagus sedekah itu adalah dengan harta. Semakin besar sedekah yang kita berikan itu semakin besar pula dosa yang akan dihapus. Jadi paling tokcer menghapus dosa itu nyata ku sedekah. Paling tokcer ya, paling bagus gitu kan. Sesuatu yang paling cepat itu kan untuk menghapus dosa itu adalah bisedekah, dengan sedekah. Nah, tadi cuman pilihan sedekahnya ada dengan harta. Kemudian kalau bagi orang-orang yang tidak memiliki harta, maka sedekah dengan qaul, dengan ucapan, yaitu ucapan-ucapan yang baik. Dalam Al-Qur'an, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Para ulama menafsirkan wal baqiyatus sholihah, 4 ucapan yang utama, yang paling baik ganjaran di sisi Allah dan paling baik harapan kita bergantung, ya, nanti tempat bergantung kita terhadap baqiyah tadi. Yang al baqiyatus sholihah itu ditafsirkan adalah tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Jadi hampir sepakat para ulama itu kan kebanyakan bahwa al-baqiyatus sholihatu dalam surat Al-Hajj, al-baqiyatus sholihatu itu adalah ucapan-ucapan zikir kita yang biasa, yaitu tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Itulah, ya, kata Allah, khairun inda rabbika, sebaik-baiknya itu kan sawab ganjaran di sisi Allah, yaitu tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Sebagai penguat, kenapa itu kan zikir-zikir ini begitu hebat, pahalanya besar sekali di hadapan Allah Ta'ala. Kata Nabi itu kan, bahwa subhanallah itu tamlaul mizan. Ketika kita mengucapkan subhanallah, itu tamlaul mizan akan memenuhi timbangan amal ibadah kita. Jadi kan ada kata Nabi, kalimatani itu kan hopi patani, ada 2 kalimat yang sangat ringan di bibir oleh kita, tapi sakilatani indah Allah, tapi sangat berat di sisi Allah, yaitu mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat ini kata Nabi, kalimat yang sangat ringan, siapapun bisa mengucapkan, jangankan kita, anak kecil pun bisa mengucapkan. Ringan diucapkan tapi berat itu timbangannya di sisi Allah Ta'ala, yaitu mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan dalam keterangan lain diakhiri dengan istighfar, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Sesuatu yang sangat ringan diucapkan, tapi betul-betul luar biasa, itu akan memberatkan timbangan amal kita. Yari, kan gini ya, ketika ya bisa disadari lah di dalam kehidupan ini gitu kan, kita banyak beramal tapi oge banyak dosana gitu. Jadi lamun tah gitu kan, ditimbang, kalau seandainya ditimbang nanti gitu, ya kemungkinan walaupun tadi kita banyak amal tapi banyak dosa, katutup dosa eta gitu. Nah, sebagai penyelamat adalah hal-hal yang dianggap sepele oleh kita. Apa? Ya tadi zikir tadi. Ketika kita mengucapkan subhanallah, ya, itu akan memberatkan timbangan. Kata Nabi, subhanallah itu tasbih itu kan tamlaul mizan. Mengucapkan tasbih itu akan memberatkan timbangan amal kita, bayangkan. Jadi memang kalau yang bahasa iya mah gitu kan, perlu itu kan banyak amal-amal lain. Ya. Penting melaksanakan amal wajib gitu kan. Terus perbanyak zikir gitu. Ya kalau seandainya
beramal secara maliyah kita tidak sanggup gitu kan. Terpenting kita melaksanakan kewajiban ditambah dengan zikir itu sudah cukup. Berdasarkan hadis ini kan, tasbih itu tamlaul mizan, bahwa mengucapkan subhanallah saja itu akan memberatkan, memenuhi timbangan amal ibadah kita. Artinya kan ya nanti seseorang yang sudah terbiasa, yang mudawamah, yang mulazamah, yang dibiasakan untuk tasbih berzikir dimanapun dan kapanpun. Lain zikir tatkala ruas itu kan gudu gubret subhanallah Allahu akbar gitu. Ya. Kan kita mah kadang-kala zikir ingat ke Allah teh lamun aya peristiwa gitu. Anu tabrakan jeder Allahu akbar gitu. Aya nanaon gitu karek ingat ke Allah. Pangpana ya seseorang gitu kan fitrahna timbul misalnya mun yang pernah gitu kan naik pesawat, baik pesawat udara ataupun pesawat nanti kapal cainya gitu kan di lautan gitu kan terjadi ombak itu atau pesawat menaik pesawat terus aya nanti nabrak turbulensi gitu kan tadinya jelema teh areling walaupun saedan-edan jelema keur kitu mah areling jeder gitu kan kapal teh oya gitu kan langsung Allahu akbar istighfar astagfirullah gitu kan ya lumayan lah gitu ya daripada teu-teu. Tapi yang terpenting dalam hadis ini adalah orang-orang yang terbiasa mulazamah, orang-orang yang membiasakan diri. Nah itulah yang akan memberikan dampak tadi teh tamlaul mizan, memberikan ya timbangan untuk amalnya nanti di akhirat. Walaupun tidak memiliki amal ibadah yang lain, terpenting dia sudah melaksanakan kewajiban, cukuplah ditutup ya dengan amal-amal tadi zikrilah gitu kan, zikrullah ke Allah Ta'ala, maka itu sudah cukup. Karena berdasarkan firman Allah tadi gitu kan, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban. Jadi jangan dianggap sepele. Baqiyah tadi itu kan hanya zikrullah, zikir gitu kan, ringan, tapi itu khairun inda rabbika. Khairun sebaik-baiknya gitu kan, sawab, pahala di sisi Allah Ta'ala. Bahkan khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala, dan sebaik-baiknya amal, cita-cita yang akan membebaskan kita, menyelamatkan kita nanti di akhirat. Karena ketika kita nanti di akhirat, kata Allah Ta'ala, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Engke isuk jangan gitu di akhirat gitu. Allah mewartakan pada kita suatu hari nanti di akhirat itu la yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat mal harta kita yang pernah kita ya dikumpulkan gitu. Tisuk judul sore jeder, ting orang nepikeun kakolot eta kukumpul harta. Kata Allah Ta'ala yaumala yanfa'u malun, hari di mana tidak akan memberikan manfaat mal harta kita. Wala banun, dan juga anak-anak kita. Anak-anak yang kita banggakannya. Kurang dibiayaan gitu kan. Kurang dibela, diurus, dididik, dileutik dengan ka remaja, nepikeun ka rumah tangga beureuh anu tos nikahkeun gitu nya. Apa ono segala sesuatu teh jangan anak kan naon teh gitu. Engke mah di akhirat mah gitu kan teu manfaat kata Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak akan memberikan manfaat harta dan anak-anak kita yang kita banggakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang salim, yang benar. Hati yang bersih, hati yang salim, yang salamat itu. Nah, hati yang salamat itulah itu kan hati yang selalu didorong oleh kebiasaan zikrullah. Dan zikrullah yang paling baik tadi ada al-baqiyatus sholihah, yaitu selalu membiasakan, mendawamkan ya kalimat-kalimat yang ringan di bibir, semisal tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan itulah yang akan memberikan jaminan kepada kita di akhirat kelak, ya, yang mungkin yang bisa akan menyelamatkan kita nanti di akhirat ketika harta dan anak-anak kita itu betul-betul tidak menyelamatkan kita, tapi orang-orang yang terbiasa menzikirkan kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih tadi, yang karena terbiasa mendawamkan zikrullah kepada Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun, maka ia akan menjadi penyelamat bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, ya, cukup kiranya ya apa yang bisa saya sampaikan pada saat ini ya. Dipanjang-panjang oge ibu gitu kan ya.
Jangan naon banyak oge gitu kan. Abina capek gitu. Terus ibu-ibu terus lapar gitu nya gitu. Ya mudah-mudahan gitu kan. Ya dari apa yang saya utarakan, yang saya paparkan itu ada sedikit ya sabeunjeur beasna lah gitu ya. Ada sesuatu yang nempel, ada yang nyangkut gitu kan di hati dan pikiran ibu-ibu sekalian, dan mudah-mudahan itu ada manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita khususnya yang berada di sini ya. Ya, mudah-mudahan khususnya yang berada di sini ya selalu diberikan kesehatan Allah Ta'ala gitu kan. Kemudian anak, ya, anak istrinya atau anak suaminya gitu ya, anak istri ataupun anak suaminya gitu kan. Anak dan istrinya, anak dan suaminya gitu kan. Dijadikan anak yang soleh dan suami yang soleh gitu. Anak ataupun anak dan istri yang solehah gitu yang anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya gitu kan. Anak-anak yang bisa membanggakan nanti kelak di yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi, baik itu permasalahan hidup ya, terutama nuloba hutang gitu ya. Mudah-mudahan diberikan jalan makhraj gitu kan untuk bisa gitu. Dan segala suatu hajat kita ya. Hajat apapun yang mudah-mudahan dengan walaupun dengan keadaan terpaksa kita hadir di sini dengan berbagai macam aktivitas kita, kesibukan kita, tapi ternyata kita masih bisa menyiapkan diri untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan itu menjadi kiparat dosa atas segala permasalahan dosa-dosa kita. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa ya gitu kan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamda yuafi ni'amahu kafi mazidah. Kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat khususan kisah Ahmad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'afihi. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum al amat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wa lanfa indal hisab. Allahumma yassir alal yassiril ladzi yassartu ala katsirin min ibadika wa aghna bi fadlika amman siwak. Allahumma qina bihalalika an haramika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa taqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah.